Welcome to Ignite Talk, podcast by PAGBI. Bukan yang penting talking, tapi talking yang penting-penting. yes, barengan sama gue hari ini Arif dan kakak gue yang paling keren ini Randy Chandra Dinata. Hari ini kita mau bahas apa nih Karen? Kita mau bahas satu tema yang ini anak muda banget, Yes, gitu ya. betul. Temanya adalah work hard and Pray hard. Dan barengan sama kita ini sudah ada bintang tamu yang selalu berseliweran gitu ya di FYP. Selalu muncul. Ada ya di Instagram lu juga pasti muncul juga Karen ya. Pasti muncul dong. Dan kita tidak boleh memanggil dia dengan sebutan tante. Kita panggil dia harus dengan sebutan Cici gitu ya. Dan boleh dibilang ini mungkin Cici yang paling viral saat ini di Indonesia. Betul. Jadi itu banyak banget tuh pencarian tentang dia gitu ya. Yes, betul. Pasti teman-teman tahu banget. Langsung aja please welcome, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Cimehong. Halo Cimehong. Halo juga. Ini saya agak-agak deg-degan Karen sebenarnya ya. Takut dibanting. Takut dibanting. Tadi kita sebenarnya udah siapin Oh kaleng ya, harus ada kaleng Wisman gitu ya. Iya, Oke, Cimehong boleh dong sapa-sapa dulu teman-teman pemuda anak GBI gitu ya. Oke, boleh sapa-sapa lu Ci, silakan. Halo semuanya, anak-anak muda, semangat! Ya, Wah, Wey. ini nih. Itu yang ditunggu. Itu kalimatnya yang selalu ditunggu sama Cimehong. Semangat pagi, Iya. gonjreng gitu ya. Oke. Ini senang banget Cimehong, kita tuh kedatangan Cimehong di sini ya. Di tengah kesibukannya yang luar biasa ya. Pagi ngurus catering gitu ya. Siang ngurusin syuting podcast nih sama kita. Abis ini aja Abis langsung ini dia berangkat berangkat lagi, terus abis pulang dia ngaduk lagi di Ambon gitu ya. Nah hari ini kita mau ngobrol nih sama Cimehong nih. Ada beberapa hal yang pengen kita tahu. Nah sebelumnya Ci, kita mau nanya sama Cimehong nih. Sebenarnya kan Cimehong itu bukan nama asli, betul ya? Iya. Nama asli Cici adalah Ciunovi. Ciunovia Handayani. Nah, Cici boleh kasih tahu nggak? Mungkin beberapa kan taunya tuh kan Karen ngeliat TikTok, oh ini Cimehong gitu kan. Kenapa sih Ci lu bisa dibilang Cimehong, Ci? Awalnya tuh kenapa gitu? Awalnya sih ya karena dari netizen juga ya kata mehong gitu kan. Mehong tuh artinya Tadi mahal tadi ya, Ci, ya. tadinya sih marah juga, kenapa gue tampeng mehong kan mahal gitu kan. Iya. Tapi kenapa viralnya? Ya udah lah, nggak apa-apa lah kalau viral. Ya udah. Akhirnya ganti nama hari itu. Nggak langsung ganti Oh. sih. Awal-awal shock memang. Mm. Tapi udah hampir setahun kan waktu itu nyalek ya. Jangan bilang ini tuh kan dia nyalek kalah kan gitu. Enggak. Jadi ganti nama Cimehong itu biar orang taunya kan kalau kita di kertas Kata suara. itu kan kalau Ciunovia Handayani siapa yang kenal? Siapa yang Nah, kenal? kalau ada jadi makanya kita tambahin di depan Cimehong. Cimehong gitu loh. Oh, berarti karena awalnya dari video-video Iya, netizen bilang, "Ih, mehong amat dagangannya" Iya, gitu iya, ya, Ci. kan katanya Cimehong gitu kan. Ya udah Cimehong aja keterusan. keren. Biar gampang. Biar gampang. Jadi dia bulian lah ya Ci kita bilang ya, bully netizen awalnya. Statement negatif awalnya, Cimehong jualan mahal, Iya. mehong ujung-ujungnya dia pakai itu untuk identitas diri. Identitas. Wih, keren Iya. banget. Jadi buat Iya. anak muda juga jangan gampang patah semangat ya. Betul. Baru mulai, Iya, lalu baru mungkin mulai, ada negatif iya. statement, tapi tetap bisa jalan ya Ci ya. Bisa. Yang penting kita konsisten gitu. Nah, Jangan betul. belum udah nyerah. Kayak kemarin itu kan saya kan sama anak kan. Istilahnya kan sebenarnya bisnis ini bisnis anak saya karena kan kita udah mulai bimbing dia gitu. Jadi dia udahlah giliran kita mau dia jatuhin gitu, udah minta maaf aja gampang gitu kan. Kita mah enggak, jangan pantang kita kalau nggak berbuat salah jangan kita main nyerah minta maaf, nggak boleh. Walaupun dibilang kok gini banget anti kritik apa kita sebagai orang Kristen harus memaafkan gini-gini. Bukan masalahnya bukan itu gitu loh. Kita nggak salah. Iya. Ini bicara soal Ini bicara soal integritas. integritas. Iya benar Iya, integritas. Oke. Nah, mungkin karena ini pengen nanya sesuatu kan ya Iya. sama Cimehong nih. Itu tadi ya, aku kepikiran soal konsistensi itu kan. Iya. Sesuatu yang mungkin orang tuh suka anggap remeh atau nggak kayak taunya Cimehong tuh udah viral, udah terkenal dengan bisnis yang ada sekarang. Pokoknya udah Iya. gede Iya. gitu taunya. Nah, tapi sebenarnya bisa ceritain gak Ci? Awal mulanya tuh seperti apa sih? Cici berangkat dari titik yang seperti apa gitu? Apakah memang sudah punya banyak lalu buka bisnis atau justru Enggak, dari justru nol? kita justru dari nol banget.
boleh dilihat di YouTube kalau search aja Cimehong bagaimana kehidupan awalnya itu susah banget kan saya bilang itu oke. sampai makan nasi pakai minyak jelantah sama garam. Maksudnya gimana Ci? Maksudnya makan nasi pakai minyak jelantah tuh maksudnya disiram gitu aja? Iya diambil kucul-kucul dimakan. Oh, oke. Sama kerupuk 50 perak. Waktu kecil keluarga kita juga anak-anak saya bersaudara tuh 8. Ya, 8 sebenarnya 9, ada 11 sih, 2 meninggal, 1 ikut ii saya, terus kita ada 8. Jadi beli, mungkin orang udah bosen dengarnya ya, beli satu potong ikan, minta kuahnya yang banyak di warung Padang, terus kita bagi tuh 1 potong ikan bagi 8, terus nanti tuh berantem tuh, lu banyak banget, ini banyak banget, ini jadi rebutan. Oke. Biasa orang istilahnya sepiring berdua, ini Sepiring berdelapan gitu ya Ci ya. Sepiring Sepotong berdelapan. Sepotong berdelapan malah ya. Tapi sebenarnya orang banyak teman-teman nih mungkin yang nggak tahu nih Cimehong sama seorang Cimehong. Sebenarnya Cimehong tuh waktu pas buka toko tuh emang apa yang dipikirin? Gue jualannya kayak buah-buahan, sayur-sayuran aja karena mungkin ibu-ibu atau kayak ya coba-coba aja dulu lah, kan ternyata gede gitu. Iya. Kalau yang jual buah ya pertama kalinya sih nggak gampang juga ya. Kita kan nggak ngerti ya, dibohongin sama supplier mah iya. Oh iya Ci. Iya nah, kita beli apokat jong, busuk. Terus kita orang kan kita masih kayak nggak ada apa-apanya lah. Kan kalau beli barang berarti kamu harus bayar dulu. Betul. Nah, dibawa kabur duitnya juga banyak. Oh pernah sering awal-awal itu bisa kalau di itu ya bisa nangis. Kalau sekarang kan kita udah terkenal dan kita lu mau jualan ya udah barang nyampe baru saya bayar. Oke. Nggak ada yang orang sudah percaya juga kalau orang yang benar pasti mau gitu kan. Sampai iya banyak yang dibohong, kita butuh barangnya tapi susah, harus transfer dulu ya kan, mau nggak mau kita ini. Jadi cara-cara itu kayak ya kita pilih buah di pasar induk, beli sayur, sayur ini begini jelek, apa-apa kita harus belajar. Tapi emang dari dulu passionnya Cici itu jualan ya atau gimana? Kalau passion dari kecil itu memang jualan. Ya, ada aja misalnya contoh lah kayak kreatif nanti kayak misalnya orang tanya habis ini kan kita viral kan enggak selamanya gitu kan, tapi saya viral ini kan bukan karena ini doang. Yang 2 tahun yang lalu tanah kuburan ya, gitu betul, kan. Tanah kuburan itu kan juga ada ceritanya gitu kan, bukannya kita langsung viral, ada kita apa yang kita tabur akan kita tuai itu benar. Dan di situ berarti Cici berarti bener nih, maksudnya gini ya, yang aku tangkap ya Ci dari seorang Cimehong. Jadi teman-teman usaha beliau yang sekarang ini tuh bukan yang kayak jeger langsung gede, karena dia juga ngerasain juga rasa-rasanya jualan buah ditipu sama supplier, dapat buah yang busuk, bahkan kayak sampai ke pasar induk tuh kayak Cici tuh beneran belajar banget tuh kalau buah yang maksudnya kayak sayur yang bagus tuh gimana, yang jelek kayak gimana gitu. Iya kita belajar. Saya belajar pepaya itu ngerti lah, pepaya yang cantik ya. Terus kita sekarang udah tahu gitu kan, karena kita langsung dari petaninya gitu. Betul. Nah, gini yang bagus. Jadi dengan warnanya satu warna gitu, cakep kan ya. Itu mudah disemprot gitu. Sebenarnya kalau yang jelek itu kulitnya yang jelek-jelek. Nah, artinya buah itu sudah tua gitu loh. Jadi tahu dari situ. Learning by doing. Karena belajar terus-menerus. Terus kalau kayak sayur organik udah tahu bolong-bolong. Sempat kita juga survei ke kebunnya yang seperti apa, ada kambing, ada lebah gitu. Gini ya ke organik itu masih ada kupu-kupu, masih ada banyak binatang yang lain. Jadi semua itu harus melalui proses. Survei. Ya kalau kayak telur ayam yang organik tuh seperti apa gitu kan. Kalau yang nggak organik ya dikandangin terus kasih makan bertelur. Itu ada bedanya juga Ci? Beda. Jadi kalau yang nama organik benar-benar dia makan sayur terus dia lepas. Dibiarin hidup begitu aja. Hidup begitu. Jadi
Terus kita apa bedanya telur ayam organik itu sama yang nggak organik? Kalau yang organik berarti dia kan nggak stres. Dia Betul, nggak betul, stres, betul. terus kita makan jadi nggak stres juga. Bener loh itu. Oh, I see. Itu ya teman-teman ya. Kok kita jadi kayak pengen beternak? Iya. Tapi sebenarnya gini ya. Dapat banyak tips, Tapi ya. saya dapat banyak tips dari Cimehong. Oh. Mungkin gini ya teman-teman. Beberapa disclaimer ya. Jadi saya tuh tahu tempat Cimehong dagang itu dari sebelum Cimehong viral, Kak Randy. Karena kebetulan kantor saya tuh dekat sama Pik ya, Pik di daerah daerah Pik. Pik, dan itu dekat sama tokonya Cimehong. Nah, dari dulu nih teman-teman disclaimer ya. Saya bongkar. Dari dulu sebelum Cimehong viral, dulu kita panggilnya Cinovi. Taunya tuh Iya, iya. tempatnya Cinovi gitu Iya. kan. Cinovi itu punya toko, memang selalu menjual buah itu kualitasnya Mas Hero tuh bagus. Dan dari dulu saya tuh kalau mau beli makanan atau buah kayak gitu selalu dibilangnya lu ke tempatnya Cinovi. Dia tuh buahnya pasti bagus-bagus. Nah, itu ternyata di belakang ini ya, saya taunya kan buahnya bagus nih Kak Iya. Randy. Berarti ternyata di belakang itu Cimehong sendiri juga ngerasain prosesnya. Oh, iya. Iya, Dibohongin customer. Iya. Jadi nggak yang langsung tiba-tiba Cimehong udah jago milih buah. Iya. Jadi buahnya semua bagus. Ternyata ada prosesnya gitu kan. Gila, Itu keren banget. pelajaran sih buat anak Iya. muda ya. Benar-benar. Ci. Soalnya kita semua kebanyakan pengennya instan. Betul, Instan. heeh, Ya maunya contohnya instan. kayak misalnya anak saya Mm-mm. berapa tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu ya. Mama, aku mau tambak. Udah saya bilang, Ah. tambak mah nggak dapat Usaha duit, tambak yang ada dulu. nanti dicolong orang atau dimainin orang, nggak bisa. Kamu harus tungguin sendiri. Mm-mm. Aku kan nggak pernah pakai duit mama, nggak pernah usaha. Aku mau coba. Kalau ini gagal, aku nggak berani lagi katanya. Bener, sampai sekarang juga 300 juta nggak balik-balik tuh. Baliknya cuma berapa? Udah berapa Oh. tahun? Saya nggak apa-apa. Proses belajar saya Iya, bilang. belajar. Ya Belajar kan tuh mahal susah. ya. Belajar Oke. itu mahal. Betul. Iya. Coba Iya. kamu mesti tahu. Karen nih mau nanya apa lagi nih hari ini? Coba. Ya, tadi banyak hal yang Cici sudah lewatin, ups and downs-nya, naik turunnya Turunnya. kehidupan. Iya. Nah, kira-kira ada nggak Ci titik terendah dalam hidup Cici yang benar-benar kayak ngerasa, aduh, ini berat banget sih gitu. Dan bagaimana caranya Cici bisa bangkit dari keterpurukan itu? Kalau titik terendah dari dulu ya pasti ada ya. Dari dulu saya udah rendah iya sih ya. iya udah rendah waktu tamat SMA ke Jakarta itu juga rendah. Gua Oke. mau ngapain di Jakarta? Jakarta, Cuman kenalan saudara jauh gitu kan. Gua harus berjuang cari kerja biar bisa hidup lah. Iya. Kalau aslinya dari mana Ci? Saya dari Aceh. Oh, Nah, dari terus Aceh. iya, terus yang kedua waktu suami lagi di rumah sakit, stroke, koma gitu kan, anak-anak masih kecil. Ya, saya harus jadi ibu dan jadi ayah gitu kan. Itu juga terendah, tapi terakhir ya itu yang mau dijatuhin orang, semua menghujat, bahkan yang menghujat bukannya kaum seberang. Mm-mm. Tapi Agama banyak juga anak-anak Tuhan orang ya. Kristen anak Tuhan juga ngehujat, bahkan juga anak-anak juga udah nggak peduli sama kita. Nah, kita mikirin ke depannya bagaimana, kita masih ada cicilan. Nah, ini juga semua pikiran kan. Ya udah, kita nyerah. Ambil gitar sama suami. Yang nge-support itu cuma suami yang saya kebetulan hamba Tuhan juga ya. Ya itu. Kamu main gitar karena dia juga yang bisa main gitar kan. Udah. Suami hamba Tuhan juga ya Ci ya? Iya, Komehong. iya. Komehong. Jadi kita panggilnya tuh biasa Komehong. Komehong. kalau kita kenal ya. Komehong. Pester Mehong. Pester Iya, Mehong. iya, iya. Boleh di Ci ya. Iya, Tadi iya. kayak- Iya. Soalnya ada anak-anak Oke. juga udah nggak peduli, mama nggak mau minta maaf, nggak apa. Kita tuh anak-anak tuh anak-anak ya, kami itu sayang sama mama, tapi mama nggak mau dengerin kami. Ini Ki BCA apa semua udah diserahin, nggak peduli lagi. Tapi justru di saat Jadi itulah, iya, saya gini, iya bagaimana mereka kalau anak-anak muda ya mikirin ya udah gampang. Kan kalau kita orang tua kan mikirin. Ini ada cicilan nanti disita bank, terus karyawan kita ya Bagaimana masih menghidupi, banyak ha-ha. karyawan sudah mau THR ya kan, udah ini mau lebaran, duit dari mana gitu kita mau oke. bayar. Nggak mungkin kita nyerah begitu ya, udah titik terendah itu ya udah itu aja. Cici. Nah, ketika lagi berdoa, Ci, kan tadi kan Cici cerita nih, pada saat ini kan belum lama ini kan Cici tuh ngerasain titik terendah, salah satu titik terendah ya ketika orang banyak menghujat, bahkan anak-anak Tuhan juga pada kira menghujat. Pada waktu itu Cici cuman bilang sama Komehong, ya ambil gitar kita berdoa.
Apa sih Nyanyi. nyanyi? Apa sih Ci? Maksudnya pesan yang Cici dapat pada waktu itu ketika lagi berdoa sama Komehong sampai Cici pada akhirnya oke nih bangkit harus kuat lagi gitu. Apa Tuhan ngomong sesuatu nggak Pasti sama Cici? kalau saya hidup saya kayaknya semuanya karena pimpinan Tuhan ya. Kalau seperti Gonzeng, Kaleng Wisman, kalau Iya. timnya yang suruh nggak ada, saya bilang. Saya cuman mengalir aja gitu. Apapun yang saya lakukan mengalir. Bahkan yang podcast yang itu saya pernah cerita itu kalau kadang saya nggak pernah ngomong sama orang. Tuhan ngomong begini enggak. Saya tuh nggak berani. Oke. Karena kayak yang saya cerita pernah saya cerita di salah satu podcast, saya pulang dari Roxima, saya pegang di dalam tas itu saya ada 10 jutaan. Di situ saya jual nomor cantik ya. Jual nomor cantik itu mahal loh dulu Iya. nomor cantik, nggak Betul, kayak betul. sekarang Kayak itu sekarang. jutaan. Betul. Terus ada jual mesin fotokopi juga. Oh, Kalau sekarang beneran real semuanya ya Ci dijual ya Ci ya. Palu Gada. iya, Palu Gada. kan saya cerita. Saya pernah bikin usaha fotokopi Oke. di sebelahnya kampus Trisakti AAT. Kejadian 98 itu saya ada di situ. Yang kejadian mobil itu di situ. Oke. Ada. Jadi jual di tas itu ya, tasnya boleh malam minggu satu-satunya ya ada 10 jutaan. Bayangin aja itu tahun berapa, itu lumayan gede. lumayan gede Tapi itu. ada suara bisikan, kamu lihat di belakang kamu itu sudah ada yang mau rampas Ngambil. tas. Kan saya begini naik motor nih. Terus saya lihat begini, tangannya udah begini. Saya tahan dong. Oke. Saya tahan, saya jatuh. Jatuhnya paling ini lututnya kena agak lecet aja. Luka. Suami saya yang nyetirin, almarhum suami saya waktu itu, kenapa? Enggak, jalan. Saya juga takut itu duit nanti diambil orang. Nah, ini kita jalan nggak apa-apa. Itu selamat. Tapi intinya dari situ adalah Karen, maksudnya kayak Cimehong ini udah ngerasain bahwa Iya. kuasa doa tuh ya Iya. ketika berdoa ya tadi. Makanya Tuhan tuh pasti tolong, dan yang kedua Cimehong ini merasa bahwa hari ini bahkan sampai dengan hari ini Ini saya berjalan, saya nggak khawatir karena saya udah mengalami dari dulu itu pasti pertolongan Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup saya gitu. Oke. Bahkan saya udah nggak malu-malu untuk nangis, untuk ngomong ya. Sampai mungkin saya juga salah ngomong, tapi artinya saya bilang, Tuhan, apapun yang saya lakukan jangan sampai saya mempermalukan lah nama Tuhan gitu. Nah ini menarik nih Ci. Jadi Cici bisa ada di titik ini dengan semua perjalanan iman yang Cici pernah alamin itu. Nah awal mulanya tuh seperti apa sih Ci? Perjumpaan Cici akhirnya bisa percaya Tuhan tuh apakah dari kecil diajarin? Enggak. atau gimana? Bahkan saya pertama saya ikut GB Pak Niko tuh awal-awal di Karsa Pemuda. Saya diajak sama almarhum suami saya yang tadinya kita pacaran gitu kan. Saya Katolik awalnya. Jadi terus saya bilang, ini yang dulu kan saya udah sering dengar waktu saya Katolik itu gereja sesat gitu kan. Nah, saya bilang ini gereja orang gila kali ya. Ketawa, nangis. Iya, Tapi ya namanya saya juga mau sama calon suami Iya. saya gitu kan. Saya ikut aja. Di satu titik saya bisa nangis. Saya punya masalah. Ngalamin sendiri tuh ya Ci. Iya. Oh, ya itu saya di Jama itu benar. Itu tahun berapa Ci kira-kira? Tahun di 93. 93 ya. Lama Wow. banget itu ya. Berarti dari situ mulai terus Iya. ada pertumbuhan iman Ada ya. pertemuan waktu itu saya saya tadinya suami saya yang terbaring koma itu juga saya juga bingung. Anak saya paling gede itu kelas 6 SD. Masih ada yang kecil-kecil tuh beda 8 tahun itu. Kalau ada di titik semua lulusan luar itu karena anugerah. Kalau saya mimpi terkenal hari ini sampai ini nggak ada saya cita-citanya. Karena dari dulu Cici yang penting pokoknya gue bekerja keras buat keluarga gue. Yang penting keluarga gue bisa makan, anak gue bisa sekolah tinggi, dan sekali lagi tentunya kerja kerasnya Cici itu adalah didukung dengan ya kayak tadi Cici berdoa sama Tuhan bahwa harus benar-benar keras.
Jadi Iya. kayak tadi makanya sesuai tema, bukan worknya aja yang keras, bukan work hard, tapi pray-nya juga harus keras juga, pray hard. Betul. Ya, Gitu ya. bukan pray-nya hard juga keras, kan ada orang juga Berdoanya berdoa. kenceng. Tapi rezeki nggak mungkin Tuhan. Kita harus itu. berusaha itu, ya Ci. juga. Karena zaman sekarang tuh banyak banget Karen, maksudnya kita ngerasa Ci Iya, iya. Nanti- berdoanya kenceng, Kenceng, tapi nggak kerja nggak mau. nggak, kerja nggak ada. Gimana Iya. caranya? Betul. Jadi makanya. kita harus seimbang. Betul banget. Nah, ini Cimeho nih kalau misalkan ngelihat nih Ci, kan menurut Cici anak-anak sekarang nih kebanyakan kan kayak gue kayaknya mau bangun usaha, gue mau bikin bisnis aja gitu loh. Dari Cici sendiri tuh ada nggak sih kayak tips-tips kayak harus apa gitu loh? Pesan-pesan buat anak muda yang mau bangun bisnis kayak Cimehong gitu loh. Harus Ya. melakukan apa? Ya harus konsisten juga ya. Terus jangan mengandalkan rata-rata kan sekarang mengandalkan kekayaan orang tua. Wah. Nah, itu bisa habis. Betul. Kalau kita nggak terjun bisa habis. Hmm. Contohnya misalnya anak saya, misalnya boleh kamu bisnis tambah, tapi kamu jangan join, kamu harus terjun, harus ngikut gitu loh. Ya, Apa-apa jadi gitu. tahu cara Ya mainnya tahu ya. cara Nggak mainnya. gampang dibohongin Nggak orang gampang juga. dibohongin. Kalau Oke. cuman kamu investasi gini-gini bakalan itu bisa habis. Kalau kita nggak langsung terjun. Oke, ini dapat belajar juga sesuatu ya Kak Randy ya. Maksudnya aku dapat dari Cimehong adalah kayak tadi, ketika kamu mau membangun bisnis, ya tentu di awal itu pasti berdarah-darah, betul ya Ci? Kayak maksudnya sampai berkorbannya tuh harus terjun, harus turun Iya, tangan. nggak berdarah-darah Iya. sih, bukan berdarah, Iya, harus maksudnya terjun harus aja terjun gitu loh. ya. Itu bahasanya Jangan Ci. nyantai. Istilah doang. Istilah Ci, maksudnya berdarah-darah tuh kayak berkorban tuh jangan yang kayak akhirnya nyantai, kayak Iya, merasa iya. bahwa gue yang penting gue taruh duit abis itu Iya, selesai. iya. Tapi harus Udah terlibat. menyerah juga. Harus terlibat lah ya. Dan ketika lagi ngalamin kegagalan kayak Cimehong tadi nih, kan beliau cerita dulu kan Peak Baking House itu kan ya saya milih buah dibohongin orang juga. Ya itu harus mau Iya, gagal iya, berkali-kali iya, kan iya. Ci. Iya. Karena kan ada anak-anak muda yang sorry nih ya teman-teman, sekali gagal, udahlah susah cari bisnis lain. Iya, Gitu nggak kan. boleh langsung bilang gagal. Kalau kemarin itu saya nyerah minta maaf, nggak ada tuh hari ini Bika Ambon lapis legit seluruh Indonesia viral. Betul, Itu yang kan karena dicari. kita ya kan. Kalau kemarin minta maaf gini-gini, udah saya udah habis. Tapi dari situlah maksudnya Iya. ngelihat karya Tuhan tuh luar biasa nyata kan, Iya, Ci. karya Tuhan luar biasa sampai viral. Sekarang kita diundang di mana-mana. Nah, itu yang itu. Amazing. Nah, ini juga yang menarik, Rif. Apa Karena nih? gini, kita ini kan podcastnya nih GBI, Iya. Pemuda Anak GBI. Iya. Dan akhirnya kita bisa memutuskan untuk mengundang Cimehong. Karena memang sekalipun Cimehong suka lempar Iya, suka. kaleng, Iya, betul. Kalau suka marah-marah pasti, kenapa ya diundang ya? Itu di gereja itu marah-marah. Saya marahnya kadang-kadang karena maksudnya kalau saya nggak marah-marah itu nggak viral, Gak viral. nggak FYP. Iya, betul. Dan kedua Ya. juga kan memang cara ngomongnya Cimehong ya kayak begini Iya, kan. jadi kalau saya selalu bilang, sekarang suara saya itu kan jadi tren. Iya. Kalau nggak ada suara saya, nggak ada yang nonton. Misalnya kamu sekarang podcast nih, kamu harus munculin di depan dulu. Saya punya suara. Kalau punya suara kamu nggak ditonton. ditonton. Sepi berarti gitu. Itu sepi bener. Nah, ini kan orang tua ini kan, anak muda nggak ada yang tahu. Saya kan Betul. belajar, walaupun konten kreator, saya bukan konten kreator. Iya, betul. Konten kreator yang saat ini paling bodoh sih saya. Tapi saya bisa viral. Itu Tuhan ya luar biasa. Betul. Iya, biasa kayak gitu. yang luar biasa Tuhan saya, bukan saya. Betul. Benar, tapi adalah satu hal yang menarik juga nih teman-teman, intinya dari Cimehong tadi kita tuh belajar banget. Kayak saya tuh belajar dari Cimehong, maksudnya orang tuh pokoknya boleh merendahkan kita, tapi selalu ada cara Tuhan untuk mengangkat kita ya. lagi. Gitu. Siapa sih yang menyangka? Maksudnya kan kalau misalkan dulu kalau dibilang nggak tahu ya Ci, mungkin benturannya mungkin lebih keras sekarang nih Karen. Kalau dulu memang saya tahu, maksudnya kan kayak gue tahu nih Ci, tempat Cimehong tuh harganya lumayan Iya. gitu. Tapi kan sebagai seorang dulu kan belum ada sosial media yang Iya, kayak iya, gimana iya. banget. Jadi waktu itu gue tuh berpikirnya ketika beli di tempatnya Cimehong itu mahal, ya gue mikirnya ya emang barangnya kualitasnya bagus. Kalau gue berpikirnya seperti itu, jadi ya Ada harga, wajar. ada Ada barang. harga ada barang. Iya, Kalau gue iya. berpikirnya seperti itu. Tapi kan ketika sosial media tuh makin banyak gitu kan, kayak Cimehong bisa, maksudnya jadi akhirnya ngebaca head comment, komen-komen Iya. pedes. Oh, iya, Itu kan gampang. sebenarnya secara mental Ci tertekan, maksudnya Cici ngerasa Enggak. Cici. Enggak.
Saya blokir, hapus komen. Oh iya. Selesai. Ya, kenapa Cici punya kebiasaan suka ngeblokir, Ci? Gitu. Ya itu jadi sampah. Kalau Oke. saya nggak ngeblokir, dia pasti muncul lagi dong. Bikin ini kita ini blokir, hapus komen. Selesai. Ini. Jadi daripada baper-baperan, malah stres sendiri. Iya. Ya contohnya aja Pintas. kemarin. Heeh. Ada orang komplain dia beli apa nih, kan kita punya CS, jangan di itulah. Jangan di sosial Saya media. dia japri saya udah bilang anak saya ini perlu diblok nggak gini kan, dia ngecat terus, jadi kan kita timpa gimana mau nyelesain dia Iya, punya betul. gitu kan ya. Terus ya udah nggak saya blok dong, karena saya tanya anak saya nggak usah lama, biarin aja. Dia biarin, pas kita ngomong apa gitu kan dia komplain lagi di komen. Ya udah terpaksa kita blokir dong. Iya. Bener Pasti nggak? keluar terus Pasti dia. keluar terus pasti. Dia gimana sih? Blokir aja lah. Iya, makanya tadi jadi pelajaran juga. Tapi gue seneng nih dari Cimehong sebenarnya. Mungkin bagi anak-anak muda nih harus belajar punya mental kuat kayak Cimehong, Iya, Karen. mental Kenapa? baja itu, Mentalnya Cimehong. baja banget maksudnya kan. Mental baja, Ci. Iya. Dan kedua, Cici tuh bukan tipikal orang yang kayak kita kan tahu ya ada firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya. Jadi Cimehong nih kayaknya prinsipnya daripada itu orang komen terus, gua baca terus, gua stres sendiri, mendingan blok sekalian Ya, gitu kan kan. pasti yang ada yang nyinyir artinya dia bukan kita jualan, dia bukan pelanggan kita, ya kan? Yang penting sampah. Saya ngomong. Maksudnya saya ngomong nih. Untuk akun ini blokir sampah. Biar orang lain nggak ikut-ikutan. Betul. Benar. Jadi dari situ makanya Belum lagi kan model-model begitu zaman sekarang sosial media ya bisa jadi buzzer kan ya Ci ya. Iya, memang banyak Disuruh buzzer. sama kompetitor atau Iya, apa iya, gitu. banyak segala itu. macam. Tapi nih gue bingung nih, kayaknya kalau kita buka Instagramnya Cimehong itu daftar blokirnya kayaknya ada ribuan gitu. Puluhan. Oh, puluhan ribu, Ci. Puluhan ribu. Oke. Kamu mau buka? Saya kasih lihat. Puluhan ribu. Saking ininya ya, Ci, saking banyak yang diblokir. Tapi malah itu bagus. Artinya gini, Cimehong, ini sekali lagi ya teman-teman ya. Gue sih menganggap bukan anti kritik, tetapi lebih kepada kita harus tahu apa yang masuk ke telinga kita itu jangan sampai hal-hal kebanyakan yang negatif daripada yang iya. positifnya. Iya, Gitu Karen. Betul sih. Keren Dan banget ya. Tadi yang aku sempat kepikiran juga Ci, bahwa Cici itu di tengah keviralannya itu tidak malu untuk misalkan pakai kalung salib. Oh iya. Lalu Cici, aku berapa kali dengar podcastnya Cici selalu bilang, aku selalu minta hikmat dari Tuhan. Wah itu kan Iya. statement-statement yang orang akan, wih rohani banget nih, Kristen banget gitu. Iya, tapi kok Kristennya kenapa ya ngomongnya tai kucing apa-apa gitu. Lah kok Oke. itu makanya saya nggak bisa jadi hamba Tuhan, saya bilang gitu. Tapi apa yang membuat Cici tuh berani menampilkan itu gitu? Maksudnya kan ada aja orang, mungkin ada yang bilang, "Lo jangan terlalu rohani-rohani banget lah, nanti yang pasar Pelanggan yang nanti, lain ya, nanti pelanggan nanti Iya, saya kabur selalu ngomong gitu. saya nggak terlalu rohani, tapi kalau yang kayak memang semuanya karena Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, saya hari ini saya habis gitu Iya loh. betul. Karena soalnya memang sejujurnya Ci ya, maksudnya kan kayak teman-teman nih kan waktu awal-awal Cici kan lagi viral tuh. Terus kan Cici sebelum menjatuhkan kaleng Wisman, Cici kan nyanyi tuh. Nyanyi dalam nama iya, Tuhan Yesus, iya. Tuhan Bahkan penyembahan Tuhan gitu. saya yang akan menjatuhkan Anda gitu Iya, kan. langsung Dan kalau gombang gua bilang, gitu. semua tuh orang, lu jangan gitu dong, kita kan minoritas. Lah gua kan nggak, maksudnya gua nggak sebut nama orang, gua bilang gitu kan. Saya nggak mau penistaan agama bagaimana. Maksudnya saya ada yang juga di grup penistaan agama Kristen. Lah ya, dari mana caranya, gua bilang. Iya, tapi sebenarnya waktu awal Kan itu ada lagunya, bener. saya bilang. Dan itu memang sejujurnya ya Ci, maksudnya awal itu saya pun nih Ci, maksudnya gue pun sempat berpikir, gila nih Cimehong berani juga ya, maksudnya kayak gitu. Ada orang mau pansos juga. Dia bicara bukannya menganggap ini sebagai seorang Kristen begini-begini kan. Oh, dia mau pansos nih, orang terkenal. Terus gua biarin, gua nggak blok. Waktu gua menang dihapus tuh konten dia. gitu ya. Justru di Yang situ. itu yang makanya sebagai makanya jadi pembelaan Tuhan tuh pokoknya Iya. nyata pada waktunya gitu. Iya. Nah, tapi ya menurutku ini salah satu cara yang bisa dilakukan. Mungkin Cimehong nggak berkhotbah, mungkin Iya. Cimehong bukan yang di tipe mimbar pinter gimana. ngomong. Betul. Sekarang orang nanya apa, gua jawabnya apa. Suami saya saya nih Oke. otak nih udah penuh kan. Nah, nih ingat nih.
orang tuh udah adon Bika Ambon belum ya? Tadi gue ya begitu gitu. Iya. Jadi sebegitunya. Tapi justru dari situ kita masih belajar teman-teman dari seorang Cimehong bahwa ya nggak perlu malu untuk mengakui identitas kita sebagai Iya, anak iya, Tuhan. iya, gitu. iya. Betul. Dan justru disitulah kita Iya. tuh sedang belajar untuk apa ya? Maksudnya menginjili juga. Kita Iya, memberitahu iya. bahwa Saya- kuasa Tuhan tuh Iman luar kita, biasa. iya. Saya penginjilan saya lebih berdampak ke semua betul. orang. Kalau daripada jadi pendeta di gereja yang memang Iya sudah lagi. Kristen. Sampai ada orang yang agama seberang bilang, "Ci, saya ini, tapi saya nangis loh dengar doa, dengar nyanyinya." Iya, berarti kan artinya Nah, sudah artinya menjadi kan berkat. itu kan Tuhan pakai saya bukannya di gereja, jadi untuk di semua sosial orang. media, Dan ya. Nah, Iya. itu keren Dan banget. satu lagi yang aku catat nih dari Cimehong tuh, Cimehong itu punya nilai otentik. Nggak pengen jadi orang lain, Tapi jadi seorang Cimehong jadi diri sendiri. sendiri gitu. Ya dia apa adanya begini ya begini gitu loh. Dia nggak, Cimehong tuh tidak berusaha untuk menjadi kayaknya cocok Iya. ya kalau gue kayak food blogger ini gitu Iya, ya. iya, Ngomongnya soft spoken gitu iya, kan. yang lembut ya. Iya. Saya justru Ya saya justru yang begitu saya takut loh. Di belakangnya Oh, itu iya, saya iya, belak-belakan iya, ngomongnya. Oke, makanya justru akan sangat bingung gitu ya. Jadi gini Ci, gue tuh sering kadang kalau malam ya sebelum tidur gitu kan, kita kan suka scroll TikTok. Nah itu istri gue tuh suka ngomong, Ci, lu kenapa sih ketawa? Pasti Cimehong gitu kan. Iya, gue demen kalau denger Cimehong ngomong tuh kayak ya apa adanya, Iya. nggak dibuat-buat, tapi emang itu denger aja. Kayak tadi ya Ci ngomong semangat pagi, itu udah Cimehong gitu. Gue udah tahu itu kata-katanya Cimehong. Iya. Justru dari situlah pesan buat kita anak muda, kalau misalkan kamu mau bangun usaha harus otentik, jadi Betul. apa adanya. Jangan copycat orang lain ya. Orang Iya, lain bikin ya, apa, ya kayak sekarang tiru. juga orang ikut-ikutan nge-review Bika Ambon, makannya kayaknya nggak ada adabnya gitu kan. Terus ada juga konten kreator saya lihat itu orang tua dijadiin mainan, disabun-sabunin tuh mukanya apanya gitu. Itu aduh, Jangan. viral juga bisa viral sekarang, tapi Anda akan jatuh. Lihat aja 5 tahun 10 tahun lagi. Saya nggak mau. Jadi Tentunya viralnya bukan untuk menjatuhkan, menjelekan orang Betul. lain. Iya, Dari iya, Cimehong kita ada juga adabnya. belajar, betul. Masa ibunya sendiri, mamanya sendiri disabun-sabunin dan itu mamanya kenapa ya mau ya? demi sebuah konten yang Konten. bisa menghasilkan banyak follower. Oke. Itu nggak benar kan? Jadi kita makanya belajar banyak banget dari Cimehong. Kalau teman-teman tadi notes semua ya. Kalau Kak Randy dapat apa aja nih? Coba dari pembicaraan kita nih dengan Cimehong. Ada dapat sesuatu yang mau di-highlight nggak? Coba Nah, Karen. tentunya yang pertama soal kepercayaan ya, Oke. iman ya. Iman. Itu sesuatu yang mahal sekali, Ci. Jadi kalau Cici bisa menunjukkan itu dan bisa mempraktekkan itu dengan tadi worship segala macam Iya. itu Itu pasti luar jadi biasa. iya hal yang baik. Dan yang Betul. kedua tadi authenticity itu ya. Hmm. Bagaimana Cimehong jadi diri sendiri. Kan capek ya, Ci, misalkan di depan kamera harus Wah. ya kan kayak elegan, Iya, enggak. jadi lemah lembut. Iya, kan. lemah lembut. Ya jadi diri sendiri itu udah paling Lebih benar. Jadi enak, iya nggak bisa jadi misalnya jadi pengkhotbah gitu kan. Saya mungkin nggak bisa. Nggak bisa. Apa adanya aja kan, Apa Ci? adanya. Kamu kasih pertanyaannya aja, saya nggak lihat. Oh. Kalau saya ini pertanyaan begini nanti saya bisa stres loh. Oh, jadi Gua makanya ngalir. ngalir gitu aja. Ngalir kan, Ci? aja, mendingan Ah. kamu tanya-tanya begini. Betul. Kalau jadi kesaksian kayak kemarin di Untar, Pak nanti ada hostnya ya, bukan suruh saya ngomong. Saya masih nggak bisa. Makanya tadi penting tuh otentik kayak gini teman-teman. Ketika kamu berusaha menjadi orang lain, kamu akan ada tahapnya menjadi capek sendiri. Contoh nih kayak misalkan kayak gue nih. Gue kalau ngeliat Cimehong, kalau lagi ngelempar kaleng Wisman, itu setiap hari loh. Iya Ci, setiap hari kan lu, Ci. Sekarang udah bosen. Sekarang udah bosan kan? Ya, tapi maksudnya gue yang ngeliat aja tiap hari kayak gila Cimehong nggak capek ya? Maksudnya marah-marah gitu kan kayak ngomongnya powernya tuh nggak ini. Kurus Kalau- 3 kilo saya. Tuh gua- Kemarin iya. kurus benar. 3 kilo Ci Karena makanya. saya harus jam 1 jam 11 malam harus update nih ya jam segini ya. Nih kita masih adon nih ya. Iya. Nanti jam 1 lagi kita ini jam 1 ya. Terus orang tanya, lu tidurnya kapan? Tapi ya itu harus kita ini jangan cuma berdoa aja sama Betul. Tuhan pray gitu. Terus Makanya kita Ri. nggak melakukan apa. Di satu titik ada yang tadi menghujat saya balik. Sedangkan lu nge-review udah gitu mau menjatuhkan langsung cair jalan-jalan di luar negeri, sementara gua ini enak aja lu, gua banting tulangnya nol, lu menjatuhkan
Makanya Ya. tadi penting gitu Nah. ya. Makanya teman-teman, saya nangkapnya tadi tuh nggak boleh jadi orang lain otentik juga. Terus kedua, kita belajar teman-teman, anak-anak muda harus banyak belajar dari Cimehong. Yang pertama adalah semua itu butuh yang namanya proses. Betul. Nggak boleh sedikit-sedikit nyerah, sedikit-sedikit nyerah. Nah tadi tuh Cimehong sebenarnya udah nge-spill tadi sedikit. Dia bilang, iya saya jam 12, jam 1 masih, nih ya adonan. Teman-teman, percayalah, ketika Cimehong sedang ngadon Bika Ambon dan Lapis Legit di jam 12, jam 1, kalian pasti lagi scroll TikTok kan? Pasti lagi sleep Narik call. selimut. Iya, narik Iya. selimut, sleep call sama pacar kan? Cimehong masih ngadon Bika Iya. Ambon. Iya kan? Itu bukti bahwa kerja keras itu perlu juga kan, Ci? Proses Makanya. tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Makanya itu penting banget. Wih, dapat Iya. banyak banget dari Kayak Cimehong. iya, Wah, tepuk kayak tangan sekarang banget kita dong. juga ini mau lebaran. Mm-mm. Semua orang jalan-jalan kan? Nggak jalan-jalan. Gue jalan-jalan sekarang tiket mahal. Mendingan gue Iya. nyari duit ya. Kan lagi rame. Betul. Ya kan? Orang pada nggak buka, kita buka. Nah, setelah selesai lebaran, kita tetap viral. Mm-mm. Jadi Orang mau bisa cari tinggal juga mau cari apa gampang, baru Iya, gue tinggal liburan iya, gitu iya. ya, Ci. Tiket Ini juga- mahal. Ini juga buat aku nilai yang bagus karena seringkali kan orang kalau belum lewatin proses yang seperti itu, Ci, kadang nggak siap. Iya. Dikasih berkat, dikasih viral, langsung lupa diri. Nah, Nah, tapi kita- Cimehong iya. bisa itu mungkin kapasitas hati dalam proses perjalanan itu yang Tuhan sudah perbesar sehingga Iya. ketika Tuhan percayain Iya. bisa tetap steady. banget. Kalau enggak Nah, wah. kayak sekarang juga misalnya kan, yang mau make upin saya mah antri udah. Wah. Ya, gratis gitu kan. Terus aku pikiran dikasih hikmah sama Tuhan lagi. Ntar gue jadi koordinasi buat orang-orang yang mau make upin ya gue kumpulin, gue dapat untung. Nah, wah ini semua bener Otaknya makanya. Ini kan Jalan bisnis, Iya, betul. iya. Makanya tapi emang itu Ci, sebenarnya jujur ya teman-teman, ini kan podcast ini syuting, itu kita tuh udah dapat pesan sponsor sebenarnya dari teman-teman tim backstage. Dibilang ini Cimehong, ini pasti make up, dibilang gitu. Make upnya tuh full cetar membahana istilahnya Iya, gitu kan. gratis. Nah, gratis gitu. Dan beberapa tuh ada yang nanya, Ci, itu Cimehong tiap hari dia make upin apa dia make up sendiri ya? Dan Gratis. sempat ngobrol, itu enggak, itu sih di make upin. Kalau maksudnya kayak dari gue nih ngeliat modelan rambutnya, Iya, model make kan upnya. ada di Instagram Iya, siapa makanya yang muanya make upin. apa-apa. Ya kali Cimehong udah ngurusin Bika Ambon, udah ngurusin Lapis sendiri, Legit, ya. belum lagi ngurusin Iya, tapi cateringan. itu sambil dia main tuh saya sambil kontrol. Bentar ya, saya ini lah. Gini. Sambil di main 2 jam. Bener, itu kan emang harus. Nggak mungkin dia sambil ngelusin, itu Bika Ambon udah dikocok, udah di ini belum. Nggak bisa juga Nggak kalau bisa. kayak begini siapa yang bisa? Siapa yang bisa, makanya. Tapi belajar sekali dari Cimehong adalah teman-teman, intinya adalah hari ini work hard itu perlu, tapi juga pray hard. Kita belajar dari seorang Cimehong bukan cuman kerja keras, tapi dia juga berdoanya keras sama Tuhan. Kita hari ini tahu bahwa ketika banyak orang ya, maksudnya Menabur berusaha- juga ya. menabur Jangan juga. ya menabur, jangan sudah ada rezeki dimakan sendiri nanti mampet. Iya. Harus lancar. Harus lancar, harus menabur juga. Makanya teman-teman harus belajar dari Cimehong. Buat semua teman-teman yang mau membangun usaha ataupun bekerja, kerja keras itu penting. Tapi teman-teman juga harus banyak berdoa supaya tadi lama-lama balik ya. Tuhan bukannya nggak bisa ngeberkatin kita, Iya. tapi Tuhan akan lihat kapasitas hati kita, Yes. kapasitas hidup kita. Kalau udah siap, Baru. gampang. Oh, Tuhan tuh iya. berkatin tuh pasti gampang banget. Keren banget ya. Thank you banget Cimehong. Dapat banyak banget ya hari ini dari seorang Cimehong gitu ya. Karendi mungkin mau ngomong sesuatu lagi sama Cimehong? Masih ada? Masih ada atau enggak? Agak sih, udah cukup Enggak, lah. cukup ya. Cimehong abis ini mau melanglang Langsung melalang buana lagi dia ya. kegiatan lagi, jadi kita- Banyak jadwal juga. Iya. Nah, sebelum menutup podcast hari ini teman-teman sama Cimehong, kita mau kasih tahu nih teman-teman, di bulan Agustus nanti kita bakalan ada apa yo? Kita bakalan ada? Iya, bulan Agustus kita akan ada Collab Fest. Yes, Kola Fest. Kola Fest itu adalah satu festival tentunya yang diadakan oleh pemuda dan anak GBI untuk semua teman-teman ya, nggak peduli interdenominasi. Jadi nggak cuman GBI tapi semuanya boleh join bareng, dan teman-teman bisa follow Instagramnya kita Collab Fest 25. jadi ada langsung di situ ya, semua tuh, nyambung Collab Fest semuanya. 25. Jadi jangan lupa juga follow Instagram kita @dpagbi dan juga jangan lupa juga follow @kolafest25. Yes. Dan bakalan banyak info-info penting di sana seputar Kolafest, bakalan ada lomba ya Karen. Lomba, Ada konser juga, ada talk show, betul, pokoknya worship night, ya. itu lengkap banget. Aduh, sekali lagi terima kasih. Boleh teman-teman di studio semua berikan tepuk tangan untuk Cimehong. Thank you banget ya Ci, hari ini udah ngeberkatin kita. Dan akhir kata hari ini saya Arif dan teman saya
Randy Chandra Dinata. Kita pamit, sampai jumpa lagi di Ignite Talk, podcast by PAGBI. Bukan yang penting talking, tapi Talking yang penting-penting. bye God bless. semuanya.